عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, atas hidayah Allah, atas taufik dari Allah, di malam hari ini kita bertemu kembali sebagaimana yang telah antum dengar pertemuan terakhir kita sebelum menyambut Ramadan, ya, sebelum Ramadan, ya. Oleh karena itu tema kita pun untukmu, orang yang mendapatkan Ramadan. Itulah yang akan kita bahas, nasihat-nasihat atau pesan-pesan yang patut kita renungi bersama, insyaallah nanti akan kita bahas. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ikhwani, antum hadir kemari dan akhwat hadir kemari itu murni untuk kepentingan antum, ya. Bukan kepentingan panitia atau masjid ini, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Dimanapun kita berada, maka hendaklah senantiasa kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, karena itu adalah sebuah kemuliaan dari Rabbul Alamin, di mana tidak semua manusia itu diberikan oleh Allah pemahaman terhadap agamanya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia urusan agamanya. Ila man adraka Ramadan. Kepada orang-orang yang mendapatkan Ramadan. Ini adalah beberapa nasihat, untayan nasihat kepada kita bersama, bagi kita dengan izin Allah jika kita mendapatkan Ramadan. Nasihat yang pertama, ya ikhwani dan akhwat, kita harus mengingat aslul khalqi wa sababul wujud. Ingat kembali, ya, asal penciptaan kita dan sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Jangan sebagaimana mayoritas manusia di muka bumi ini, kita berbicara muslimnya. Kalau orang-orang kufar, mereka sudah memang seperti itu, kan begitu. Bahwasanya asal penciptaan kita, sebab keberadaan kita di muka bumi ini, kita kembalikan kepada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah kepadaku. Kata ibadah dan seluruh turunannya di dalam Al-Quran dan hadis itu bermakna tauhid. Maka Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkanku. Dan itu ikhwani dan akhwat tidak mungkin kecuali kalau kita mempelajari agama ini, mempelajari tauhid. Nggak mungkin, ini hanya sebuah informasi, tetapi penerapannya nggak mudah. Maka lagi-lagi di poin pertama saja kita dituntut untuk belajar, karena untuk itu memang kita diciptakan. Antum siang malam pun cari nafkah, kalau memang Allah takdirkan mendapatkan X, cuma X saja itu, gak akan lebih dari itu. Ya. Qala al-Imam Nawawi, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat jelas bahwasanya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Fa hukka alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka menjadi sebuah hak, ya, menjadi sebuah kewajiban bagi atas mereka, kita lah ini, kan gitu. Termasuk Imam Nawawi yang mensyarah ini, yang mentafsirkan ini, memberikan perhatian terhadap sesuatu yang karenanya mereka diciptakan.
yaitu beribadah. Kan begitu dia. Seharusnya ke arah sana. Maka jangan sempat ada orang bercerita mengatakan ini masalah khilafiyah dan jadi bahas-bahas. Masalah khilafiyah itu muncul karena perselisihan para ulama untuk menghukumi sesuatu. Maka seharusnya kita memberikan perhatian yang besar ke arah sana. Yang mana dari pendapat ulama ini yang lebih dekat kepada kebenaran? Ada masalah teknologi, nggak perlu capek-capek. Saya sudah katakan, saya nggak ngerti teknologi HP, tapi saya bisa memilikinya. Rusak, ya udah beli lagi, selesai. Kan gitu dia. Kalau ibadah rusak, itu nggak bisa diganti karena harinya udah lewat. Harinya udah lewat. Rusak sholat yang semalam, nggak bisa diperbaikinya. Balik dia ke hari yang semalam, itu nggak mungkin. Karena jalan, waktu terus berlalu. Ya? Ah. Wal i'radu an hududid dunya bizahadah, dan berpaling dari bagian bagian dunia ini dengan zuhud di dunia ini. Zuhud bukan berarti kita harus pakaian compang-camping. Gak boleh memiliki rumah, gak boleh memiliki ladang, gak boleh memiliki mobil dan segala macam. Bukan itu arti zuhud. Zuhud itu tidak membuat kita dunia itu tatkala kita mencari dunia kita tidak lalai dari Allah, tidak lalai dari agamanya segala macam. Maka itu zuhud. Dia mendapatkan dunia, dia mensyukurinya. Tatkala dia tidak mendapatkannya pun, dia tidak stres. Dan dia tidak melihat apa yang didapatkan oleh orang lain. Karena masing-masing ada pertanggungjawaban. Siapa yang punya, dia yang tanggung jawab. Supaya jangan pula salah memahami zuhud di kalangan sebagian kaum muslimin, sehingga hidupnya ingin malas bekerja, meninggalkan istri berhari-hari dengan alasan tawakal, kami berdakwah ini, kan begitu. Itu bukan zuhud. Pakaian gak pernah disetrika, ya gak bisa, bukan itu zuhud. Ya. Fa innaha daru nafad la mahalla al-ikhlas. Karena dunia ini ya tempat yang ada masanya, yang akan selesai pada masanya, bukan tempat keabadian. Wa markabun ubur liman la manzilal hubur. Dunia ini hanyalah tempat atau perahu penyeberangan ke negeri akhirat, bukan negeri kesenangan, kebahagiaan. Kita tidak di sini, nanti di akhirat. Maka nasihat ini bagi kita semua adalah ingat kembali asal penciptaan kita dan sebab kenapa kita ada di muka bumi ini. Pikirkan, ya. Ingat kembali akan agungnya keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa jallu tilka ni'am wa 'azamuha nikmatul Islam. Dari semua nikmat yang kita dituntut untuk menghitungnya itu, dari semuanya yang kita nggak mampu menghitungnya, yang paling besar adalah nikmat Islam. Itu yang terbesar. Bukan nikmat punya jabatan, nikmat punya tanah berhektar-hektar, sawit yang luar biasa, rumah yang mungkin rumah kos juga segala macam, mobil rentarnya oke, kehebatannya dalam berbisnis. Bukan itu. Nikmat terbesar adalah al-Islam. Fakam, lalu diuji. Fakam ya'isu ala hadal ard min umamin hurrimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Berapa banyak manusia yang hidup di muka bumi ini diharamkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sensus mengatakan 8 miliar penduduk bumi. Sensus juga mengatakan gak sampai 2 miliar kaum muslimin. 6 miliarnya kemana itu? Kufar. Belum lagi kalau kita ceritakan bagaimana kaum muslimin paham agamanya apa enggak. Wa hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Dan ini adalah nikmat yang terbesar ini, karena kalau mobil semua orang punya. Siapa yang enggak bisa mendapatkannya?
Orang kafir oke, muslim oke, rumah semua orang punya, tanah siapa yang bisa mendapatkannya? Mudah, gak susah. Saya mengatakan dunia tak susah. Asal jangan banyak angan-angan, itu aja sebetulnya. Dunia tak susah. Semuanya bisa mendapatkan dunia ini. Tetapi Islam ini, hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah keutamaan Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah inginkan. Berarti Allah pilih. Gak semuanya dapat. Allah. Kemudian bersyukurlah kepada Allah, ikhwani dan akhwat, atas nikmat hidayah, taufik dari Allah, termasuk di malam ini. Berapa banyak ikhwan kita yang belajar kemudian mundur dari kajian, sibuk dengan dunia, kena syubhat, mundur dari kajian. Atau kaum muslimin yang diberikan hidayah Islam, duduk dia di rumahnya main HP. Teknologi ini malah membuat dia menyimpang. Sibuk dia. Bisa jadi dia tahan semalaman gak tidur, main HP, untuk bangun untuk sholat gak kuat. Dulu sebelum ada HP, Liga Champion, Piala Dunia, hafal jam 2 ini, bangun dia jam 2 betulan, bangun jam 2. Untuk sholat ya. Muncul HP. Ini kan Android ini baru ini. Kalau nggak kan masih ini non itu kan. CMN itu tahun 2000 berapa sekian itu. Yang pertama sekali Margaret Thatcher tahun 90. Perdana Menteri Inggris. Ya kan? Baru orang tahan untuk begadang. Mau subuh tidur dia. Ya kan? Mau subuh tidur dia. Fakam mimman yantasibu ilal Islam wa hum mukhalifuna li ta'alimihi zahiran wa batinan, mufarrituna fil wajibat, gharikuna fil ma'asi wal asam. Fallahumma lakal hamdu. Di sini kita perhatikan. Berapa banyak manusia yang menyandarkan diri kepada Islam. Keluarkannya dompetnya, KTP-nya nih, saya muslim. Betul, Anda muslim, KTP-nya Islam itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi bukan itu cerita kita ini. Berapa banyak orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, tetapi mereka menyelisihi ajaran Islam secara zahir dan batin. Zahir tak sholat, batinnya apalagi, bubarkan kajian cepat, dangdutan cepat, jaga gereja cepat, kusui biksu cepat, kajian mengajak manusia kembali kepada Allah mengganggu ketentraman masyarakat katanya. Anda muslim atau apa ini kan begitu? Itu siapa yang buat itu? Itu Allah tabaraka wa taala. Kita kan Allah hidayah. Sempat kalau kita kayak mereka, udah gawat lah, selesai. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Mending kalau mereka orang kaya betulan kan begitu. Orang kaya Indonesia. Gak rugi 2 kali. Bisnis itu kan gak boleh rugi 2 kali. Ya kan? Gak boleh rugi 2 kali. Kalau rugi 2 kali bahaya. Berbisnis itu gak boleh rugi 2 kali. Minimal rugi sekali. Dunia dapat, akhirat gak dapat. Berarti kan dia untung sekali kan gitu. Cuma kan hitungan kaum muslimin gak seperti itu. Kita ini ingin untung di dunia, di akhirat. Itu bukan karena Allah. Ya gak bisa juga. Itu kan hidayah masalahnya. Ya. Meremehkan kewajiban. Terlagi puasa. Berapa banyak orang tak puasa? Ada, dia muslim. Atau puasa dia tak sholat. Banyak juga. Enggak sah puasanya. Gharikuna fil ma'asi wal asam. Tenggelam. Di dalam maksiat. Tenggelam dalam dosa. Hanya kepadamu ya Rabb segala pujian. Kita enggak diuji seperti itu. Dan itu harapannya. Maka untuk itu kita ngaji. Bukan untuk apa-apa. Kalau kita tidak mengerti ajaran Islam, ya kita akan membenarkan semua macam versi muslim. Dengan alasan inilah Islam. Apa pegangan kita kalau kita tidak mengerti Islam?
Oleh karena itu kita semua ikhwani dan akhwati, kita senantiasa berada di nikmat Allah. Walhamdulillah. Nikmat keamanan di negeri ini. Aman kan? Maka saya bilang nanti apapun terjadi antara mereka, jangan ikut-ikutan rusuh. Urusan mereka itu. Siapapun di atas, kita tetap beribadah kepada Rabbul Alamin. Ya. Wasa'atin fil arzak. Diberikan kelapangan dalam rezeki. Makanya dahulu udah saya jelaskan, jangan lihat ke atas urusan rezeki, lihat ke bawah. Lihat ke atas urusan apa? Adalah masalah agama. Lihat ke atas, kenapa Abu Bakar Siddiq sudah dijamin masuk surga? Jadi kita bersyukur. Lihat ke bawah. Wasihhati fil abdan. Sehat badan. Alaika wajib syukur bil qaul wal fi'l. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan ucapan, dengan perbuatan. Wa a'zamu anwa'i syukur. Bagaimana caranya? Syukur. Yang paling besar itu apa? Ta'atullahi. Taat kepada Allah ya ikhwani dan akhwat. Wajtinabi nawahihi. Menjauhi larangan-larangan Allah. Fa inna ni'ma tadumu bisyukr. Karena nikmat itu senantiasa terus dengan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian betul-betul bersyukur kepada aku, kata Rabb, niscaya akan tambahi nikmat itu. Ini nasihat pertama adalah, ayo kita kembali mengingat asal penciptaan kita dan sebab kita keberadaan di muka bumi ini. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Itu intinya. Maka ke arah ibadah kepada Allah inilah fokus utama kita. Dunia hanya membantu sifat. Yang kedua, nasihat. Di antara nikmat Allah atas dirimu, Allah panjangkan umurmu, dan engkau jadikan, dan Allah menjadikanmu mendapatkan bulan yang sangat luar biasa ini. Ya. Fakam ghayyabal mautu min sahibin. Berapa banyak sahabat kita sekarang ini sudah tidak ada lagi karena meninggal. Wawaral sura sara min habibin. Berapa banyak orang-orang yang kita kasihi sudah ditanam di tanah. Fa inna tulal umur wal baqa ala qaidil hayati fursatun litazawudi minat ta'at. Karena panjangnya umur dan tetapnya kita di atas kehidupan adalah kesempatan untuk menambah ketaatan. Wa taqarrub ilallahi jalla wa ala bil amali salih. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Fara'su malil muslim huwa umruhu. Modal pokok kaum muslimin itu umurnya. Dalam bisnis ada namanya modal. Modal bisnis. Modal kaum muslimin itu umurnya. Lidha ihris ala awqatika wa sa'atika hatta la tadhi'a sudah. Maka kita perhatikan waktu kita, umur kita ini agar jangan sia-sia begitu saja. Wa tadhakkar man sama ma'ana al-'amul madi wa shalla al-'ida, thumma aina huwa al-'an ba'da an ghayyabahu al-maut. Ingatlah orang yang dahulu tahun lalu berpuasa bersama kita, salat Id bersama kita, kemudian kematian membuat dia hilang dari kita. Ya. Wa ja'al laka nasiban min hadithi Rasulullah sallam. Jadikanlah untukmu bagian dari hadis Rasulullah sallam. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5. Hayatuka qabla mautik. Kehidupanmu sebelum engkau meninggal. Wasihhatuka qabla saqamik. Sehatmu sebelum engkau sakit. Yang kedua, wa faraghuka qabla sughlik. Waktu kosongmu sebelum engkau disibukkan. Yang ketiga, wa syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik. Masa engkau kaya sebelum engkau jatuh miskin. Wahris an takuna min khiyarin nas. Ayo kita sama-sama menjadi orang-orang manusia pilihan yang terbaik.
Bukankah kita umat pilihan? Kama akhbara bidzalika Rasul sallam. Sebagaimana Rasulullah telah mengabarkan hari itu dalam sebuah hadis yang sahih. Fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Sebagaimana hadis yang sahih yang sampai sanadnya kepada Abi Bakrah, dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan Riyadhus Shalihin beberapa bulan yang lalu. Hadis ini, tatkala seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang terbaik?" Qala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Tidak ada alasan kita 60 tahun hidup, udah dibuat 60, umur 40, umur 50, nggak ngerti bagaimana cara sholat yang benar. Sholat kita tiap hari 17 rakaat, tidak tahu cara sholat yang benar, sedangkan dalam waktu singkat Anda bisa mengetahui dengan pakar bagaimana memperbaiki ini. Satu hari bisa kursus, dia ngerti, dia semua, paham dia, pakar dalam masalah ini. Sholat Anda selama, yakni mungkin 30 tahun sudah, atau 40 tahun sudah sholat, nggak ngerti sholat. Setiap hari sholat 17 rakaat, nggak paham sholat Rasulullah, ini berbahaya. Ya, itu yang kedua. Nasihat yang ketiga, wajib mengikhlaskan niat. Wajib mengikhlaskan niat. Wasidaqut tawajjuh ila Allah azza wa jalla. Dan jujur, ya, mengharap kepada Allah tabaraka wa taala. Wahdar wa anta ta'mal ta'at madakhal riya wa sum'ah. Hati-hati tatkala kita mengamalkan ketaatan, masuk riya, masuk sum'ah. Riya, ingin dilihat orang, dia soleh. Sum'ah, ingin didengar orang, dia dengar, dipuji orang. Makanya puasa, satu-satunya amalan yang manusia tidak bisa menilainya. Maka Allah mengatakan, wa ana ajzi bih, aku yang membalas puasa. Memang sholat enggak juga Allah yang membalas, kan Allah juga. Cuma antum kemari menuntut ilmu, antum sholat kemari, orang tahu antum orang soleh, sholat. Sholat. Enggak haji pun kita dipanggilnya Pak Haji. Kenapa? Rajin ke masjid. Tapi tatkala kita sholat, siapa yang mengerti kita sholat? Hanya Allah, kemudian kita. Seandainya kita enggak puasa, puasa maksud saya. Seandainya kita enggak puasa, mana tahu orang? Pura-pura lemas, macam. Tapi kalau kita ke masjid, sholat kan orang tahu. Antum menuntut ilmu kemari, orang tahu. Makanya di situ rahasianya kenapa puasa Allah langsung yang membalasnya. Tidak ada balasan dari dunia, tidak ada balasan dari manusia dan dunia. Boleh, nggak ada masalah. Selama tidak ada ria, tidak ada sum'ah, kemudian manusia memuji, nggak ada masalah. Berapa banyak kita lihat biografi para ulama, pujian-pujian kepada mereka. Al-Allama fulan, Az-Zahid, Allah alim besar, seorang yang zuhud. Dari mana orang bisa menilainya? Nampak. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ada hal yang hanya Allah yang bisa menilainya, puasa. Fa inna hada'un khatirun qad tahbatal amal. Karena ria sum'ah adalah penyakit yang berbahaya yang bisa menggugurkan amal. Sehingga dahulu sudah kita ingatkan, termasuk diantaranya adalah hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tidakkah datang kepadamu berita tentang kiamat, wahai Muhammad? Di mana waktu itu wajah tertunduk lesu, padahal mereka mengamalkan amal yang sangat banyak. Bisa jadi amalnya tidak didasari akidah yang benar, ikhlas. Bisa jadi amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau tadi dia tidak ikhlas, ada ria, ada sum'ah di situ. Tidak diterima Rabbul Alamin. Waktu hasanatik wa akhfiha kama taktum wa tukhfi sayiatik wa ayubak wa tukhfi sayiatak wa ayubak. Tutupi kebaikanmu, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu, dosamu. Ya kan? Manusia kalau melakukan kesalahan bersembunyi-sembunyi dia. Enggak mau dia sebar-sebarkan itu.
diam aja. Begitu juga lah seharusnya kita melakukan ketaatan. Ini kebalikan. Lakukan maksiat itu berusaha ditutupi. Ya kan? Kesalahan berusaha ditutupi. Orang-orang yang berpotensi untuk membongkarnya dihabisi. Gitu kan? Supaya jangan nampak. Tapi melakukan kejelekan itu ditutupi. Tetapi tatkala melakukan ketaatan, jelas-jelas nampak nih aku orang soleh, ini aku ini membantu segala macam. Disebut-sebut. Kita jangan seperti itu. Waj'al laka khaybatan waj'al khabi'atan laka khabi'atan min amal salih la ya'lam bihi illallah. Jadikanlah bagianmu amalan itu yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Mungkin ada yang tidak terelakkan antum kemari, ya orang tahu antum menuntut ilmu. Coba cari satu amalan atau amalan yang banyak amalan yang tatkala antum melakukannya tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah. Kemudian antum min salatin nafilah. Bisa jadi berupa salat nafilah, salat sunnah. Wa dam'a fi dzulumatil lail. Menangis di tengah malam salat. Tidak ada yang tahu. Membaca Al-Quran dia menangis, tidak ada yang tahu. Mengingat dosa-dosanya menangis, dia tidak ada yang tahu. Atau sedekah sir, atau sedekah yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Orang tidak ada yang tahu selama ini dialah donatur itu. Tidak ada yang tahu. Sampai nanti hari kiamat baru nampak dia rupanya yang selama ini membantu. Tidak ada yang tahu. Diam-diam aja dia. Ini enggak besar kurang besar nama itu di papan pengumuman. Puluhan sekian. Wa'lam anna Allah azza wa jalla la yataqabbal illa minal muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima amal itu kecuali dari orang yang bertakwa. Faharis alal taqwa. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk takwa. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Wala takun mimman ya'buna dukhulal jannah. Janganlah kita termasuk ya ikhwani dan akhwat orang-orang yang enggan masuk surga. Kama dzakara dzalika Rasulullah sallam, sebagaimana yang telah disebutkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Padahal Rasulullah mengatakan dari awal seluruh umatku akan masuk surga. Dan kita adalah umat Rasulullah SAW. Mulai dari era Rasulullah SAW sampai dengan hari kiamat adalah umat Rasulullah SAW. Jin dan manusia. Rasul mengatakan semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Siapakah yang enggan? Ditanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, waman asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku, menentangku, menghalangi jalan Allah, sungguh dia telah enggan masuk surga. Bubarkan dakwah tauhid atas nama persatuan. Anda enggan masuk surga. Cita-cita masuk surga harus sama antara perbuatan, ucapan, dan perbuatan. Nasihat yang keempat dalam menghadapi Ramadan. Awid nafsaka ala dzikrillah fi kulli hinin wa ala kulli hal. Biasakan dirimu. Ini bukan terkhusus karena bulan Ramadan. Ini seharusnya adalah namanya biasakan. Biasakan dirimu untuk mengingat Allah di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Wal yakun lisanaka ratban bi dzikrillah. Lisanmu ini basah dengan zikir kepada Rabbul Alamin. Yang sunnah tentunya. Yang maksur dari Rasulullah SAW. Bukan dibuat-buat. Saya tidak menjual buku. Tetapi saya berikan antum referensi yang bisa antum pakai. Zikir pagi dan petang. Kumpulan zikir pagi dari yang ditulis oleh Ustaz Yazid Jawas. Kecil. Luar biasa. Di bawahnya kemudian doa dan zikir setelah sholat fardu. Malah segini cuma. Luasnya, tipisnya tipis, lebih tipis lagi dari ini. Atau Hisnul Muslim, Dr. Sa'id Al-Qahtani.
Nggak hafal baca segala macam. Lama-lama kan hafal. Saya nggak hafal baca ini, baca. Lama-lama kan hafal. Ya. Wa hafiz ala adiyatil ma'rufah. Jagalah doa-doa yang dikenal dari Islam, bukan yang dibuat-buat ya. Buat-buat, kita nggak nabi soalnya. Wal auradus syariah, wirid-wirid. Aurad, wirid-wirid, yang zikir-zikir. Ya, amalan-amalan yang disyariatkan. Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan menyebutkan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Allah yang mengatakannya. Allah mengatakan lagi, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah, wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Apa kata Allah kemudian? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan bagi mereka ampunan. Allah persiapkan bagi mereka pahala yang besar. Berzikir kepada Rabbul Alamin. Bukan majelis gibah, majelis cerita orang, majelis cerita pilpres, majelis ini dan segala macam. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, sabaqal mufarriduna. Al-mufarridun, nanti kita lihat siapa al-mufarridun, mendahului selainnya dalam hal pahala. Al-mufarriduna mendahului orang lain dalam hal pahala. Ditanya oleh para sahabat, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Apa al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Sifatnya seperti apa? Apa sifatnya mereka itu? Qala, Rasul mengatakan, adzakiruna Allah katsiran wadzakirat. Ya, laki-laki yang mengingat Allah yang banyak, muslim atau wanita yang mengingat Allah yang banyak, itulah dan mufarridat, wal mufarridun. Mufarridun mendahului orang lain dalam hal pahala. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah yang banyak, tentu yang disyariatkan ya, baik dari laki-laki maupun yang perempuan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ini, poin yang ini. Ya, tentang zikir. Wabil jumlah, secara umum, fa innal abda idza a'rada 'anillah, apabila seorang hamba berpaling dari Allah, wastaghala bil ma'asi, dan menyibukkan diri dengan maksiat, berpaling dari Allah, tidak mengingat Allah, kan begitu? Ya. Da'at alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqiyah. Hilanglah darinya hari-hari kehidupannya yang sebenarnya. Allati yajidu ghibba idha'atiha yaumul qiyamah. Di mana ini akan didapatkannya nanti pada hari kiamat. Sekarang orang nggak paham harinya itu hilang. Mana ngerti dia? Dia tidak tahu. Kalau hartanya hilang, isi banknya dikuras orang, tahu dia itu langsung. Rumahnya itu hilang, benda banyak hilang, tahu dia. Tetapi dia tidak tahu hari-harinya hilang begitu saja tanpa ada manfaat. Kapan dia mengetahuinya? Nanti hari kiamat. Allah mengatakan, mengungkapkan ungkapan orang-orang yang akan mengatakan hal ini di hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Lalu dia berkata begitu. Alangkah baiknya jika dahulu aku mengamalkan amal soleh untuk hidup. Dalam ayat yang lain, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, balikkanlah aku agar aku mengamalkan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Itu sudah tidak ada lagi. Ya. Ingat. Nah, ini untuk kita semua, ikhwani dan akhwat. Ingat. Annahu, bahwasanya lan ya'mal ahadun laka ba'da mautika minas salati wassiyami wa ghairiha. Ingat ya ikhwani ya akhwat. Tidak akan ada orang lagi. Tidak akan ada orang yang beramal untuk kita nanti setelah kita meninggal. Tidak akan ada orang salat untuk kita, puasa untuk kita dan selainnya, karena itu tidak akan diterima. Fahubba ilal iktsar min dzikrillah.
Maka bersegeralah untuk memperbanyak mengingat Allah, wa tazawwud minat ta'ati wal qurbat, dan berbekal berupa ketaatan dan mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Saat ini, di saat kita hiduplah kita ke majelis ilmu. Gak mungkin ada perwakilan nanti kau saja, aku udah meninggal kan, kau aja menuntut ilmu, nanti bagi pahalanya. Gak ada seperti itu. Itu cerita dongeng. Ya. Nasihat yang kelima. Bersungguh-sungguhlah membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran ini luar biasa. Turun Al-Quran kepada Rasulullah, jadilah Rasul Nabi yang terbaik. Turun Al-Quran ke umat Muhammad, jadilah umat ini umat yang terbaik. Turun Al-Quran di bulan Ramadan, jadilah Ramadan bulan terbaik. Turun Al-Quran malam Lailatul Qadar, jadilah Lailatul Qadar malam yang terbaik. Luar biasa Al-Quran ini. Ada di hadapan kita hanya sebagai penghias rak berdebu. Artinya kalau itu bersama kita, kitalah yang terbaik. Kalau Al-Quran itu bersama kita, kitalah yang terbaik. Maka dikatakan, ihris, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran setiap hari. Saya pernah melihat, karena saya melihat langsung. Ada orang, saya perhatikan, dia cerita, mungkin ya sebuah cerita bukan untuk memperingatkan kebaikannya, dia hanya cerita. Semua Al-Quran yang di sini, alhamdulillah, yang di rumah saya ini sudah selesai saya hatamkan semua. Begitu ada Al-Quran yang dikasih orang sama dia selesaikan Al-Quran itu. Ya. Artinya setiap ada Al-Quran baru yang dia dapatkan, dia selesaikan itu, mulai dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Luar biasa. Setiap subuh dia baca Al-Quran sampai terang. Setiap hari, sampai dia meninggal. Bukan karena indahnya suaranya, enggak juga. Ya. Maksudnya, tapi memang para ulama mengatakan ya, orang yang paling baik membaca Al-Quran itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Bukan karena makharijul hurufnya luar biasa, enggak. Kalau enggak diamalkan, enggak juga. Orang yang paling baik membaca Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Walau ratabta li nafsika jadwalan taqra fihi ba'da kulli salatin juz'an minal Qur'an la atmamta fil yaum al-wahid khamsa juz' wa hadha fadlun min Allah azim. Meskipun ini kita enggak mampu. Kalau kita misalnya bisa jadi ada orang enggak mampu. Kalau kita membuat jadwal membaca Al-Qur'an setiap selesai salat 1 juz, berarti setiap hari 5 juz. Barangkali pun ini mungkin berat. Tapi ada yang mampu seperti itu. Dan ini adalah keutamaan dari Allah. Wal ba'du yudhiru alaihi al-jiddu wal hamas fi awwali syahri thumma yaftur. Nah, ini yang banyak ini. Sebagian manusia itu nampak kesungguhannya, semangatnya membaca Al-Quran di awal Ramadan, kemudian dia bosan. Wa rubba yamurru alaihi al-yawm wa yawman ba'da dzalika wa la yaqra min al-Qur'ani syai'a. Bisa jadi dia lewat berlalu masa sehari 2 hari dia tidak membaca Al-Quran sedikit pun. Wa qad warada fi fadlil Qur'ani ma tuqirru bihi nufus. Telah datang keterangan tentang keutamaan Allah yang membuat jiwa ini tentram, tenang, senang mendengarnya. Wa tahna'a bihil qulub. Hati ini pun tentram dengannya. Fani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, datang keterangan dari Abdullah bin Mas'ud di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanah bi asyri amsalha. Siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka bagi dia 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu diganjar dengan 10 yang semisalnya.
kebaikan berarti 10. Maka Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa banyak huruf di dalam Al-Quran? Dapat satu kebajikan dikali 10. Kalau ada orang, saya lewat kebetulan dulu saya ngajar di Sabil Mukminin dulu. Itu kan babat tebu itu kan dihitung dia per ikan, ya kan? Nah, sekian ikan harga sekian kan? Oh semangat orang kan gitu. Berapa nih? Hitung lagi. Kalau satu batang sekian satu ikan, cepat mereka ya kan? Nanti dihitung berapa ikan kau dapat. Orang hitung-hitungan karena cepat. Ini tak perlu capek-capek. Duduk baca Al-Quran. 1 diganjar 10. Sepanjang hidupnya. Apa yang didapatkan? Hadis berikutnya. Lihat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Maka nanti kelak dia akan datang penolong bagi orang yang membacanya. Di dunia ini, kalau kita ada masalah, ingin ada yang menolong. Masalah yang mengerikan itu masalah di akhirat. Siapa yang bisa menolong di saat itu? Allah tetapkan ada syafi', ada penolong, ada Al-Quran. Atas izin Allah. Amal saleh. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Ini faedah yang ke-5. Ada 3 faedah lagi kita ambil setelah sholat Isya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani dan akhwat, kita kembali ke kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nasihat yang ke-6. Nasihat yang ke-6. Ramadan adalah kesempatan untuk berdakwah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini dengan mendakwahi keluarga, tetangga, orang-orang yang dikasihi melalui buku, melalui kaset. Ya, itu zaman dahulu kan ya. Mungkin sekarang ya tinggal share sebetulnya. Ya, kesimpulannya. Ya, nasihat, arahan, dakwah. Wala yakhlu laka yaum duna an tusahima fi amrin dakwah. Tidak berlalu, tidak ada sesuatu yakni hari ini kosong engkau memiliki bagian dakwah kepada Allah tabaraka wa taala. Dakwah ini penting. Fa innaha muhimmatur rusul wal anbiya wad du'a wal muslihin. Karena dakwah adalah urusan para rasul, urusan para nabi, urusan orang-orang saleh, urusan para dai, orang-orang yang memperbaiki. Waliyakun laka sahmun fi hadha syahrul azim. Maka hendaklah engkau memiliki atau kita memiliki bagian dakwah di bulan yang mulia ini. Fa innan nufus muta'attisah wal qulubu maftuhah. Alasannya di bulan Ramadan ini
Jiwa ini haus mendengarkan nasihat-nasihat. Ya, di bulan orang ini hati terbuka, tidak tertutup, terbuka dia. Wal ajru azim, pahalanya juga sangat besar. Qala Rasulullah SAW, fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seseorang mendapatkan hidayah melalui perantara dirimu itu lebih baik dari onta merah yang sangat mahal. Qala Al-Hasan Basri rahimahullah. Fa maqamud da'wah ila Allah afdalul maqamatil abd. Kedudukan dakwah kepada Allah adalah kedudukan yang tertinggi bagi seorang hamba. Jadi kedudukan tertinggi bukan jabatannya tinggi, enggak. Kedudukan tertinggi itu adalah dakwah. Maka orang yang berdakwah, dia lebih tinggi dari orang-orang yang memiliki jabatan. Dan setiap orang bisa melakukan. Hatta dia pemilik jabatan, dia bisa melakukannya, berdakwah. Dengan jabatannya dia mengarahkan manusia untuk hak. Bukankah kemarin kita pernah membahas hak kaum muslimin atas pimpinan adalah itu salah satu kewajiban pemimpin adalah memastikan seluruh kaum muslimin di wilayah yang dia pimpin mendapatkan dakwah tauhid. Itu salah satu kewajiban pemimpin. Coba ngerinya pertanggungjawaban di akhirat siapa pemimpin di negeri kita ini. Dia akan ditanya itu, apakah dakwah tauhid dan rakyatnya ngerti tauhid saat dia memimpin apa tidak? Maka berpikir dulu kalau ingin cari jabatan di apa saja. Kalau keluarga, ya otomatis kita jadi pemimpin lah. Kecuali membujang pula seumur hidup. Itu lain cerita kan begitu. Ya, otomatis kita jadi pemimpin. Nah pertanyaannya adalah, kita ditanya nih, ini keluarga paham tauhid apa tidak? Apa mau kita bilang? Kita pun tak paham. Makanya pemilik jabatan tanggung jawabnya banyak. Keluarganya ditanya, rakyat yang dipimpinnya ditanya lagi. Kalau dunia berapalah dapat? Punya banyak pun kok meninggal nggak dibawa. Kenapa orang sampai seperti itu? Kan gitu. Alhamdulillah kita nggak diuji. Bisa juga kan? Allah menguji kita ke arah sana jadi cinta dunia jadi. Intinya dakwah. Di bulan Ramadan kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Nasihat yang ketujuh. Berhati-hatilah dari majelis yang kosong dari ilmu. Jagalah lisanmu dari ghibah. Adu domba, namimah. Ghibah menceritakan orang lain. Namimah adu domba. Fahisil qaul. Perkataan yang kotor, jelek. Wahabashu an kulli ma yuqdibullah. Tahanlah lisan ini dari seluruh perkara yang Allah murkai. Dan arahkanlah lisan ini dengan perkataan yang baik, yang bagus. Berzikir kepadalah diantaranya. Tidak menyibukkan. Makanya sebagian asatizah kita keluar grup dia. Beberapa asatizah kita bulan Ramadan dia keluar grup. Kebetulan kita mengikuti beberapa grup para asatizah, para masyayikh. Dia izin itu keluar grup bulan Ramadan, keluar. Bukan berarti dia tidak memberikan faedah yang sangat banyak. Banyak dia berikan faedah. Tapi bulan Ramadan dia tutup WA-nya. Ada masyayikh kita dia memang gak keluar grup, tetapi tak pernah komentar, tak pernah, seakan-akan tak pernah lihat pun. Karena itu grup-grup yang khusus memang ahli ilmu di situ. Tidak ada pembicaraan karena ada peraturannya. Tidak ada pembicaraan di grup kecuali berkaitan dengan ilmu. Itu saja pun tidak yakni dia jauhkan untuk sementara untuk menyibukkan yang barangkali untuk menghindari perdebatan dan seterusnya. Waliyakun rotban bidzikrillah. Hendaklah lisan ini basah dengan berzikir kepada Allah. Wahia fursat litazawwud minat ta'ati wa tafarruq lil ibadah. Ramadan adalah fursah untuk taat dan juga mengkosongkan diri untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Wa qad la tatakarrar fursah. Karena bisa jadi kesempatan ini ya ikhwani dan akhwat tidak berulang. Bal waqad tamut qabla an ta'udal furas. Bisa jadi engkau meninggal, kita meninggal tanpa kita dapatkan kembali kesempatan yang mulia ini. Wa'lam anna kulla yawmin ya'isuhul mu'min
huwa ghanimah. Setiap hari yang kita hidup, orang mukmin hidup, yang manusia hidup di padanya adalah ghanimah, harta yang luar biasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rajulani min bali min quda'ah aslama ala ahdi Rasulullah sallallahu. Ini hadisnya saya yang luar biasa ya, sangat luar biasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan ini bahwasanya qala kana rajulani min Bali. Dua orang laki-laki dari wilayah Bali ya, di satu tempat di Quda'ah masuk Islam di era Rasulullah SAW. Fastushhida ahaduhum. Kemudian ikut berperang. Salah satu dari dua orang ini mati syahid. Antum tahu kan pahala mati syahid? Surga. Ya. Ahaduhuma wa ukhiral akhar sanah. Yang satu lagi yang tadi sama-sama dia masuk Islam, diakhirkan setahun berikutnya baru meninggal. Faqala Talha bin Ubaidillah, sahabat. Fa uritul jannah. Aku mimpi melihat surga, sahabat. Mimpi melihat surga. Fa ra'aitul muakhkhar minhuma udkhila qabla al-syahid. Aku melihat yang belakangan meninggal lebih dulu masuk surga dari yang syahid. Dia meninggalnya mati syahid. Sudah? Sedangkan ada satu lagi yang sama-sama mereka masuk Islam, belakangan meninggalnya. Dia pula yang duluan masuk surga. Ya, dia belakangan meninggal, dia duluan masuk surga. Kan begitu dia. Ini kan pertanyaan. Didatangi Rasulullah. Aku heran, kata dia. Mati syahid itu seharusnya masuk surga kan, itu jaminannya surga. Tetapi yang belakangan meninggal malah dia pula yang duluan masuk surga. Fa asbahtu fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu. Di pagi harinya aku temui Rasulullah sallallahu. Aku sebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu. Au dzukira dzalika sallallahu, atau disebutkan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu. Bisa jadi ceritakan ke orang lain, yang lain cerita kepada Nabi. Faqala. Maka Rasulullah berikan alasan. Nah, ini perhatikan pentingnya kita mempergunakan hari kita untuk ketaatan. Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Orang yang belakangan meninggal, yang meninggal pasti nggak akan puasa lagi kan begitu. Tadi kan sudah kita bahas. Kalau sudah meninggal nggak mungkin lagi kita beribadah. Yang masih hidup memungkinkan. Maka Rasul mengatakan, bukankah orang yang diakhirkan yang belakangan meninggal itu puasa setelah orang yang meninggal itu setahun puasa Ramadan, dia masih puasa. Kemudian wasalla sittata alafin rakaah, dan juga selama setahun dia sholat sekitar 6.000 rakaat. Satu hari berapa kita sholat? Sholat fardunya saja, nggak usah hitung nafilah. 17. 17 kali 365. 6.000 lebih. Iya kan? 6.000 lebih. 17 kali 365 setahun. Kan banyak ini. Ya. Yang tadi sudah meninggal ya nggak bisa lagi puasa, mana pula dibangkit lagi puasa dulu. Sholat lagi dia nggak mungkin kan? Yang masih hidup ini memungkinkan. Ya. Au kada wa kada raka'ah salatis sunnah, atau dia telah salat begini jumlahnya dari salat sunnah, atau yakni salatus sunnah, salat sunnah. Lihat ya, bagaimana seseorang memanfaatkan harinya dengan amal ibadah, dengan itu dia mengungguli orang-orang yang lebih dahulu meninggal, yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya. Ini udah di kita sebagaimana tadi dipanjangkan umurnya, maksiatnya yang panjang. Bukankah tadi disebutkan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, bagus amalnya. Nasihat yang terakhir, yang ke-8. Rumah kita lah, adalah tempat kita memberikan nasihat yang pertama kali. Maka yang pertama, bersungguh-sungguhlah untuk mendakwahi dirimu, mendidik diri kita ini di atas kebaikan. Kemudian bersungguh-sungguh mendidik sekitar kita, istri, saudara, saudari, anak-anak. Bitadzkirihim,
bi'adami hadha syahr wa hastim 'ala al-muhafadzah 'ala shalah. Menyebutkan mereka, mengingatkan kepada mereka agungnya bulan ini, mengajak mereka menjaga salat. Salat itu, meninggalkan salat lebih jelek dari berzina. Tetapi zina lebih mengerikan di mata masyarakat, lebih jelek dari masyarakat daripada tak salat. Terbalik penilaian. Wa kasratu qiraatil Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa kun amiran bil ma'rufi nahiyan 'anil munkar. Ini kita udah bahas, ini lagi memang pembahasan kita ini kan. Hendaklah engkau beramar ma'ruf nahi mungkar fi manzilik, di rumahmu. Bil qaul, perkataan at-tayyib, yang baik. Wal kalimah shadiqah, kata yang jujur. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi nasihat tadi dengar. Nasihat tadi dengar, bisa jadi. Kita jangan berpikiran seorang ustadz keluarganya soleh semua. Gak ada rumus seperti itu. Para nabi keluarganya ada penghuni neraka. Nuh putranya, istrinya, Lut istrinya, Rasulullah pamannya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ada memang ulama putranya ulama, ada juga ulama putranya gak ada apa-apa, gak ada jadi apa-apa. Muridnya yang memberikan pahala kepada gurunya, karena anaknya gak jadi apa-apa. Banyak. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim, antum tahu Al-Imam Ibnul Qayyim atau Al-Imam Ibnul Jauzi, di antara, saya lupa di antara keduanya. Al-Imam Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi? Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam yang kedua. Luar biasa itu. Menjaga waktu dan segala macam. Kitabnya itu sampai 20.000, sampai banyak gitu. Ya saya lupa di antara Pak Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi, dua hal ini. Cuma setelah dia meninggal, anaknya jualnya semua buku bapaknya tadi. Karena gara-gara pula sana, gara-gara sana. Ya. Al-Imam sebetulnya kan ini ya luar biasa kan gitu ya. Ayahnya meninggalkan perpustakaan luar biasa besar. Anaknya nggak ulama, jualnya kitab tadi, nggak penting bagi dia itu. Ada. Ya. Wa hadha syahr wa'at bidzalika kullih biddu'a lahum bil hidayah. Iringi hal itu semua, berdoa kepada Rabbul Alamin agar mereka dapat hidayah. Itu yang penting. Mendoakan dapat hidayah. Ya, guru-guru kita terdahulu yang mengajar kita alif batasa. Ya kan, mungkin sebagian kita ini yang dulu ngajarnya kita alif batasa, alif bate, alif date, atau lupa saya udah. Yang jelas alif batasa. Belum ada sistem Iqra. Saya alhamdulillah masih jumpai guru-guru saya yang mengajarkan alif batasa. Cuma memang aneh pula lihatnya saya beragama kan gitu. Lain pula rasanya. Gak ketemu kita. Saya cuma bisa menghadiahkan buku. Ceramah dia. Ya susah juga nanti kan gitu. Ya, orang tua kita harus jaga juga kan perasaannya. Gitu. Wajari kudu kecil-kecil, kamu ceramahin dulu aku katanya nanti kan. So, gitu. Doakan. Itu ya solusi diantaranya. Kasih buku kan gak perlu banyak ngomong. Ustaz, ada buku nih kan. Tadi baca tangga nggak tahu lah kita, yang penting kasih aja dulu. Wahada syahr fursatul limurajaah wa munasahah al-muqassirin wal mufarritin. Ini bulan Ramadan maksudnya adalah satu kesempatan untuk murajaah, menilai kembali semua, saling menasihati kepada orang-orang yang yakni gak sempurna di dalam peribadatannya, orang-orang yang terlalu meremehkan Islam ini atau meremehkan yakni Islam sebagai agamanya, tidak peduli dengan Islam. Ini masa. Kenapa? Di saat itu hati terbuka. Di saat itu semua manusia kan beribadah. Di saat itu di mana-mana di masjid ada kajian. Ya, terbuka hati itu. Pada Allah azza wa jalla an yahdiya man haulak. Semoga bisa jadi hal ini semua memberikan hidayah kepada orang yang di sekitarmu, fayakunu lakal ajr azim. Maka bagimu ada pahala yang sangat besar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjuki orang lain atas satu kebaikan, maka untuk dialah seperti pahala orang yang melakukannya. Luar biasa. Pahala nggak bisa kita beli, nggak bisa. Ya.
Kemudian ikhwani, kita tutup. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana yang Allah memasukkan kita surga. Antum tahu, ingat kisah seorang wanita pelacur yang memberi air minum anjing lagi malah. Kemudian Allah masukkan dia surga. Sudah ini pelacur, ini kisah Bani Israel kan itu ya. Yang dikasih minum juga di bagian kita Islam itu adalah sebuah ya najis, haram. Allah masukkan surga. Antum ingat kisah Bilal bin Rabah tatkala Rasulullah di pagi hari dia memanggil Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, amal apa yang kau lakukan yang kau sangat harapkan besar pahalanya sampai langkah kakimu di surga aku dengar." Berarti Bilal penghuni surga. Ini kan mimpi Rasulullah malam hari, setelah subuh dipanggil Bilal. Coba jawaban Bilal apa? Bilal nggak pernah ngomong, "Ya Rasulullah, kita kan jihad bersama. Jihad kan luar biasa pahalanya." Bilal juga tidak ngomong, "Ya sholat sih, kan saya sholat juga sama engkau ya Rasulullah." Bilal pun tidak ngomong, "Aku kan muazinmu, pahalanya kan besar." Bilal tidak menyebutkan amalan-amalan itu semua. Bilal hanya bilang, "Tidaklah wudhu batal di malam hari, melainkan aku berwudhu kemudian aku sholat." Dan kemudian itu distempel Rasulullah jadi sebuah amal. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Bilal ngomong itu. Kan Rasulullah bertanya, "Amal apa yang kau lakukan?" Kalau tidak kan Rasul sudah, "Iyalah, saya dengar langkah ke dia di surga, ini kan wahyu. Ya saya kan tahu umatku ini Bilal, dia muazinku." Bisa saja Rasulullah ngomong seperti itu. Ya kan gitu. Tetapi ditanya, "Amal apa sebetulnya yang kau amalkan, yang kau harapkan pasal bahannya?" Maka dia mengatakan, "Begini-begini ya Rasulullah." Tidak pernah dia, Bilal tidak mengatakan, "Kita kan sholat, aku kan muazinmu. Jihad, jihad kan besar Pak, ya kan gitu, aku kan ikut berjihad samamu ya Rasulullah." Ya mungkin itulah, kan begitu dia jawaban bisa. Nah itu diberikan. Artinya apa? Kenapa kita memperbanyak amal ibadah khusus Ramadan ini juga ya kan? Dan kemudian nanti kita iringkan nanti ke bulan-bulan yang lainnya. Karena kita nggak tahu dari amalan yang mana yang Allah akan masukkan kita ke surga. Di bulan Ramadan kan orang sering cerita dimasukkan seseorang dari babur Rayyan, bab puasa, pintu puasa kan? Pintu surga itu kan 8. Dimasukkan dari pintu Rayyan bagi orang yang berpuasa. Pertanyaannya adalah, emang selama dia hidup puasa aja doang? Maka dari pintu aja dimasukkan? Kan enggak. Cuma kita nggak tahu dari pintu yang mana kita masuk surga. Maka jangan meremehkan sedikit kebaikan. Semoga bermanfaat. Inilah yang bisa kita sampaikan 8 nasihat sebelum menghadapi bulan Ramadan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.